Minum teh daun kelor. Nah, menarik nih daun kelor. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana ide didapat dari peristiwa minum teh daun kelor. Saya minum dulu ya. Ah, sahabat Golagong, bertemu dengan tip menulis bersama Golagong, ya. Di ruang kerja ini ruang kerja saya. Lahir gagasan-gagasan sebagai seorang duta baca, safari literasi, muncul di sini sebagai pengelola rumah dunia atau relawan rumah dunia. Program-programnya muncul di ruangan ini. Tentu novel-novel yang saya tulis misalnya ya, Balada Siro yang akan difilmkan, yang akan tayang nanti juga lahir di sini. Nah, kenapa daun kelor? Oke, daun kelor kalau menurut kesehatan itu memiliki 10 manfaat. Apa aja 10 manfaat itu? Ada anti stres, ada menurunkan gula darah, ada peradangan, kolesterol juga bisa turun, antioksidan, kanker, diabetes, kemudian sistem pencernaan nih. Kalau saya ada masalah mata juga, saya akhir-akhir ini mata mulai cenghar lagi gara-gara minum teh daun kelor, ya. Nah, apa hubungannya dengan tip menulis ini? Kalau kita kaji secara antropologis ya atau sosiologis, orang-orang atau kita semua nih di beberapa daerah mempercayai bahwa pohon daun kelor itu bisa mengusir jin, bisa mengusir tuyul, ya, dan sebangsanya. Nah, lalu hubungannya dengan teh, kalau ini diminum oleh orang-orang yang mempercayai itu, maka daun kelor ini akan mengeluarkan susuk dari tubuh manusia itu, tubuh yang meminumnya. Nih, saya minum, ada susuk misalnya. Keluar tuh nanti. Ya. Atau misalnya saya punya ilmu kebal, luntur ilmu kebalnya. Nah, dari daun kelor itu bisa bikin 2 cerita. Misalnya, cerita yang pertama, kita wilayah cerpen dulu aja ya. Misalnya cerita yang pertama dari daun kelor ini, misalnya ada orang dia punya ilmu kebal, ya. Lalu bertamu ke rumah seseorang. Disuguhi minum teh sore hari, dia nggak tahu tuh kelor. Ketika dia minum, lalu keluar dari rumah itu, dia harus berurusan dengan para preman misalnya. Tiba-tiba ketika berkelahi dengan preman, dia kalah. Nah, usut punya usut, dia mempercayai gara-gara minum teh daun kelor. Padahal preman itu ilmunya lebih tinggi. Nah, itu bisa sebuah cerpen. Atau yang kedua, seseorang beli rumah tua misalnya, ya, atau seseorang menempati sebuah rumah, lalu rumah itu ada hantunya, ada setannya dipercayai, ada makhluk halus. Kemudian ditanamlah pohon kelor di sekitar rumahnya. Nah, kemudian di sisi lain istrinya misalnya membaca surat-surat Al-Quran, ayat kursi, ditambahin lagi juga surat Yasin misalnya, atau mendatangkan kiai. Nah, anak-anaknya misalnya, dia mempercayai rumah itu seperti ada penunggunya karena kumuh. Lalu anak-anaknya memakai cara-cara modern. Jadi ayahnya menanam pohon kelor, ibunya mendatangkan orang pintar, anak-anaknya gotong royong membersihkan rumah itu. Dicat ulang, ya kan? Kemudian yang rusak-rusaknya diganti, kemudian dipasang foto-foto yang menyenangkan, foto keluarga, foto pegunungan, kursinya diganti dengan warna-warna cerah. Nah, tiba-tiba rumah itu menjadi cerah, lampunya juga diganti yang terang, pagarnya dicat ulang, tamannya ditata, tanaman-tanamannya yang merusak pemandangan misalnya karena terlalu rimbun, menjalar di tembok dibersihkan.
Tapi kata ayahnya daun kelor, pohon kelor jangan. Nah, tiba-tiba keluarga itu suka tinggal di rumah itu. Mereka merasa ketika diputar musik, terdengar anak-anak menyanyi, musik dari MP4 misalnya, tiba-tiba rumah itu bercahaya. Nah, tanpa perlu merusak kepercayaan dari masing-masing keluarga. Jadi semuanya berperan. Si ayah akan bilang ke teman-temannya, tuh lihat rumah tua itu, setelah saya tanami pohon kelor, tidak ada lagi makhluk halus. Si ibu atau istrinya bilang di pengajian, Kiai itu hebat ya, ketika saya undang ke rumah, mengaji misalnya, mendoakan, rumah itu kemudian berkah. Saya di dapur yang biasanya terganggu, padahal sebetulnya bunyi tikus, itu masak juga sekarang jadi tenang. Kemudian anak-anaknya juga bilang ke orang-orang, ke teman-temannya, ayo main ke rumah saya sekarang. Bisa barbecue, bisa pesta taman di halaman belakang, karena semuanya dirapihkan. Nah, ini gara-gara daun kelor atau pohon kelor. Jadi hal-hal kecil, jika kita maknai, jika kita coba riset gitu ya, itu bisa menjadi pemantik, bisa men-trigger kita. Jadi ide itu tidak datang begitu saja, tapi dari peristiwa-peristiwa kecil kemudian kita olah. Nah, karena ini adalah ilmu pengetahuan, tip menulis itu daun kelor, pengalaman-pengalaman tadi harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan, cara menulisnya. Nah, menggunakan unsur intrinsik tadi. Apa-apa yang saya ceritakan tadi itu adalah risetnya, riset lapangan, riset pustaka, sehingga saya mendapatkan informasi sekunder bahwa pohon kelor itu satu sisi di ilmu kesehatan sangat bermanfaat, di satu sisi antropologi sosiologis itu dipercaya mengusir makhluk halus atau bisa menghilangkan, kalau diminum, menghilangkan hal-hal yang sifatnya mistis tadi. Jadi sekali lagi, dari pohon kelor, dari teh kelor yang saya minum, saya bisa menulis sebuah cerita pendek. Salam dari tip menulis bersama Golagong. Ingat, menulis itu hebat, membaca itu sehat. Kebalik, harusnya membaca itu sehat, menulis itu hebat. Ketemu lagi di episode tip menulis bersama Golagong berikutnya. Salam literasi.